kalau kita lihat Indonesia itu ceritanya dulu tuh kita penghasil coklat nomor 1 dunia, nomor 2 dunia, tapi sekarang kita sudah impor coklat, sudah bukan ekspor lagi. Karena apa? Coklat hasil industri dan hasil produksi dalam negeri itu sudah habis untuk pasar domestik. Jadi coklat-coklat dari PTPN itu udah diijon semua sama perusahaan-perusahaan besar, diolah menjadi biskuit dan segala macam. Dan bahkan mereka sekarang impor. Nah, sekarang yang produk-produk yang mengandung kategori impor, sama, kalau makan minuman ada tata caranya dan seperti ini. Saya kembali ke tadi. Jika Bapak Ibu sudah punya NIB, terhambat ekspornya tidak bisa ekspor, nggak usah khawatir. Ada cara yang gampang. Jadi, ini ada cara-caranya. Misalnya Bapak Ibu sudah punya NIB, tapi mau ekspor barang, tapi tidak punya hak akses kepabeanan. Silakan melampirkan semua yang sudah ada, kemudian kalau ditolak, ada NPP, nomor penolakan PEB-nya, ada dokumen invoice packing list, ada PO kontrak dengan buyer, ada bukti penerimaan transfer memang sudah terima DP segala macam, kirimkan surat permohonan pengajuan akses kepabeanan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai UP Kasubdit Registrasi Kepabeanan. 3 kali 24 jam, Bapak Ibu sudah punya hak akses kepabeanan yang langsung dibuka oleh portal di Bea Cukai. Nah ini, kenapa saya bisa bilang, saya juga pernah ngalami soalnya. Bahkan ini bukan yang tidak punya hak akses kepabeanan. Kalau Bapak Ibu sudah jadi eksportir, tetapi selama 6 bulan berturut-turut tidak melakukan ekspor, maka hak akses tersebut terblokir. Untuk membukanya sama. Ya. Ini salah satu contoh camilan lokal. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, ini adalah keripik jengkol. Keripik jengkol ini, kalau di Amerika saya nggak tahu ya Pak Rahmat, apakah di Amerika ini cukup dikenal, tapi keripik jengkol ini sebetulnya lokal kontennya sangat bagus. Jadi ini produk lokal, asli lokal. Ini adalah salah satu dari binaan kita dari UKM di Jawa Barat. Keripik jengkol ini kalau dijual di pasar-pasar, satu plastik besar segini, kalau nggak salah waktu itu 5 kilo itu 100.000 kalau nggak salah ya. Nilai ekonomisnya murah sekali, Pak. Nah, kemudian dia akan berusaha untuk menjual di pasar modern. Kalau seperti ini kan di pasar tradisional, Pak. Pasar modern nggak mungkin dong orang beli seperti ini. Nah, untuk di pasar modern, maka dia harus berubah, melakukan transformasi. Nah, ini dikemas yang baik. Ini yang saya tadi sampaikan adalah kemasan. Ya. Siapa bilang jengkol nggak enak? Buktinya kerupuk jengkol, oh ya asik banget beri cemil. 2017, Pak. Kemudian dicoba, dimasukkan ke marketplace, dibeli-beli. Di tes market. Ternyata pembeli yang beli di marketplace itu segmennya berbeda dengan yang beli di pasar. Para generasi milenial yang mempunyai daya beli tinggi dan mereka adalah usianya antara 18 sampai 40 tahun, bahkan sampai 45, tapi lebih efektif sampai 40 tahun. Orang usia 18 sampai 40 tahun itu nggak mau capek. Mereka cari wine juga mudah. Ya, dibandingkan yang usia 45 tahun ke atas. Cari wine juga lebih gampang, maka mereka keluarnya juga gampang. Ini dengan diganti kemasan seperti ini, yang penting informasi produknya jelas, informasi tentang kandungannya jelas, mereka udah tertarik. Ini bisa diterima. Jadi Bapak Ibu kalau ingin bagus, dari kemasan, bisa aja belanja di pasar, dikemas, itu udah nilai tambah, added value-nya sudah ada. Kemudian, ini belum bisa diterima di generasi milenial. Untuk bisa diterima, maka dia harus transformasi lagi. Nah, mereka bisa menjual di marketplace. Bisa dilihat dengan kemasan yang seperti ini, kemasannya milenial banget. 80 gram 11.150, Pak. 80 gram. Luar biasa. Kalau dilihat penampilannya, 80 gram itu tidak banyak. Tetapi karena kemasannya kelihatan besar, orang melihat tampilannya oke, menjadi menarik.
Oke, mereka nggak lihat isinya segala macam. Ini orang Indonesia, Pak. Bedanya orang Indonesia seperti ini. Beda dengan orang asing. Kalau orang di luar negeri, dia udah lihat nutrition fact-nya seperti apa, kandungan seperti apa, manfaatnya kayak apa, itu udah dilihat semua. Nah, saya lanjut lagi. Setelah 2017, 2018, 2020, keripik jengkol yang sama sudah bisa diterima di luar negeri. Kalau ini di Singapura dengan 3,83 dolar Singapura dolar. Belum termasuk ongkos kirim ya. Karena semua kalau orang beli di online tuh ongkos kirim terpisah. 3,83 kalau dikalikan sekarang kurs Singapura dolar kalau nggak salah 11.000 ya Pak Habib ya. Mungkin sekitar situ. Berarti ini kan sekitar 50.000 atau sekitar 40.000. Maka nilai dari produk tersebut sudah 4 kali lipat lebih mahal. Ya. Jadi free shipping 10% cashback di promonya. Kalau beli lebih banyak akan lebih murah lagi. Padahal nantinya setelah promo, karena ini shippingnya masih ditanggung sama si marketplace. Karena marketplace itu sudah beli dalam jumlah besar, di keep di sana. Karena di Singapura kita bisa lihat pengiriman ke Singapura 1 cubic meter mungkin hanya $10 biayanya Pak Bib ya. 5 sampai $10 kadang-kadang. Karena 1 cubic meter 1 kali 1 kali 1 itu kan bisa diisi keripiknya banyak banget. Nah, mereka sudah beli dalam bentuk besar, kemudian sama si marketplace ini barang sudah di sana, mereka promosikan, mereka jual. Luar biasa nilai tambahnya. Kita lihat lagi di Malaysia. Di Malaysia dijual 9,99 ringgit atau 10 ringgit lah gambarannya. 10 ringgit ini kalau misalnya dirupiahkan, kalau nggak salah ya sekitar 40 ribuan lah. Ya, mungkin 36.000. Maka nilai tambahnya adalah 3 kali. Jadi kalau kita jual di luar negeri sama dijual di dalam negeri akan berbeda. Bagi mereka 9,99 nggak sampai 10 ringgit itu ya mungkin kalau kita mungkin 10.000 ya. Nah, jadi enteng lah gitu. Mungkin apalagi kalau di Amerika nih Pak Rahman mungkin bisa kasih gambarannya di sana itu saya dulu pernah melihat bagaimana sih jualannya efektif. Saya dulu pernah Pak Habib pameran jualan mainan toys itu saya jual mainan yang di sekatenan loh Pak, yang apa lele-lelean yang ditarik-tarik itu Ya. jalan sendiri itu. Ya, ya. Nah, sama mainan itu loh Pak, di sekaten itu dulu kan banyak yang namanya dari bekasnya sandal karet sama kaleng susu Indomelek kok didorong bunyi tok 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 Oh tok. iya, iya. Bapak jual kemana itu? Itu saya ingat Pak, itu dulu saya ingat Pak, Rp750, Rp1.000 paling mahal saya beli dulu. Kalau jumlahnya banyak. Di Eropa Pak, saya jual €2 kayak kacang goreng. Padahal itu nilai value-nya €2 itu nilainya kalau dikalikan 15.000 saya udah 30.000 dengan modal yang Rp1.000 Ke sudah Belanda, Pak? 30. Ke Tong-Tong, bukan? Ya betul tonton Pak. Itu Oh, segitu Pak. Kenapa saya jual €2? Saya melihatnya anak kecil itu di sana beli es krim cone itu €2 Pak. Es krim cone itu 10 menit habis. €2 itu udah hilang. Ya. iya. Pada saat saya jualan mainannya itu di sana waktu pameran, berisik banget Pak. Banyak yang komplain. Tetapi karena berisik itu banyak yang datang, banyak yang lihat. Mainan itu dipakai mainan Pak. Meskipun sampai rumah itu merotoli, rusak semua segala macam, ya €2 kan nothing gitu loh. Iya, iya. Tetapi karena banyak anak yang datang orang lihat, akhirnya saya dapat bayar Pak di situ ceritanya seperti itu, dapat bayar ditanya berapa? €2. Kalau saya belinya banyak gimana? Ya diskon. Diskonnya berapa? 40%. Saya kasih 1,2. Ditawar-tawar, ya udah €1 ya, oke FOB. Bayangin aja Pak, 15.000 dengan dari 1.000, 15 kali lipat. Nah, perbedaan selisih kurs mata uang ini adalah menjadikan nilai tambah buat pengusaha-pengusaha kita. Ini yang sebetulnya kita harapkan kalau jualan di Indonesia itu saingannya banyak, tetangga sendiri saingannya. Jadi kalau dijual di luar, selama produknya itu punya competitiveness, punya daya saing, dan punya sesuatu yang buat mereka menarik, laku kok Pak produk Indonesia itu Pak. Cuman ya mungkin sekarang akan lebih di make up, di makeover supaya kelihatan lebih bagus. Ya. Betul. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini salah satu contoh. Bagi teman-teman, mohon maaf ya, ini masih produksi makanan minuman ya, yang fashion, craft, dan lain-lain nanti saya bahas di sesi kedua setelah break. Yang paling kiri ini jus sirsak. Ya, kita jangan lihat isinya kemasannya aja deh. Ini kalau di
Indomaret, Alfamart sih mungkin ada ya Rp5.000, dia pasti banyak nih kayak gini. Ya kan? Ongkos buatnya 600 berapa ya masalah 330 mili apa 600 mili ya. Ini kan HPP-nya itu kalau nggak salah 1.500 2.500 dengan kemasan botol segala macam 1.000 jadi 3.500. Jadi para pengusaha ini akan mendapatkan profit 1.500 kalau dijual 5.000 belum dipotong biaya komisi di toko modern. Kalau misalnya biaya komisinya 10%, maka dipotong 500, 4.500, untungnya 1.000 botol, Rp1.000 per botol. Kalau kita lihat yang paling kanan, sama-sama sirsak, ya, isinya sama. Biaya produksinya masih 2.500 juga, botolnya lebih mahal, botolnya misalnya 4.000, ya kan? Karena dia botolnya kaca, 2.500 sama 4.000, 6.500. Tapi ini kalau dilihat di Rans Market, ini dijual 15.000. Dipotong komisi 10%, 1.500, masih 13,5, maka selisih nilai yang didapat lebih banyak. Kadang-kadang pengusaha kita takut untuk bertransformasi lebih tinggi. Siapa yang mau beli? Ya tergantung mau dijual di mana. Kalau kita dijual di Amerika ya harus yang paling kanan. Kalau dijual yang paling kiri orang nggak. Kita mau jual di pasar modern yang bagus sesuai dengan segmen pasarnya, ya pasti laku. Ini kadang-kadang yang kita kadang-kadang tidak mau berinvestasi untuk keluar lebih banyak. Padahal kalau kita sendiri, kalau tebar pesona, kalau mau keluar, mau mejeng itu kan dandanya luar biasa, Pak, ya. Ibu-ibu itu kadang Tebar pesona. tebar pesonanya luar biasa, dandanya, wah, biar penampilan spektakuler bagus. Itu ya apa, pengakuan. Nah, produk kita juga sama, gitu kan. Kalau kita ingin membanggakan, kadang-kadang orang melihat kemasan itu menjadi daya tarik tersendiri. Nah, segmen market usia produktif, sampai usia bertahun karena mereka cari uang yang tidak susah. Ya, kita nggak ngomong di situasi sekarang ya, situasi normal. Mereka pasti ya nggak apa-apa, beli-beli aja. Kadang-kadang rasa nyaman itu menjadi nilai tambah. Jadi kadang-kadang kalau sekarang sih karena kondisi seperti ini, kalau bisa beli yang paling murah, jangan beli di mall, bisa beli di pasaran gitu kan. Nah, kalau dulu kan kalau ke mall itu kan ruangannya AC, parkirnya enak, ketemu orangnya beda, maka beli barang mahal sama padahal toko baju yang ada di mall itu ya sumbernya sama di pasar klewer, cuman hanya beda kemasannya. Kalau di sana pakai tas kresek, kalau di mall kan sudah pakai ada bungkus kotaknya yang bagus, ada tasnya yang keren, ada mereknya, ada gengsinya lah, itu yang dibeli kita sebetulnya. Ya. Nah di sini saya harap Indonesia Direct bisa membantu para pengusaha kecil kita untuk meet the market and demand. Jadi kita bisa mix and match. Kita mau kemana sih market tujuan sasaran kita? Ini kita apain produknya? Kalau produk itu dipoles-poles pasti bisa seperti ini. Ya. Next. Kita lihat ini dulu. Inilah bedanya kalau produk makanan kita mau diekspor. Maka nanti mungkin Pak Rahman juga bisa sharing. Di sana tuh nggak lihat. Apalagi keripik jengkol. Apa sih keripik jengkol itu? Tapi kalau dilihat kandungannya seperti ini bukan keripik jengkol ya. Tapi kalau misalnya kandungan nutrition fact-nya, maka kan mereka melihat banyak orang-orang, terutama dari negara-negara maju, mereka sudah concern dengan kesehatan. Ya. Mereka sudah concern dengan manfaat yang dimakan. Kalau saya makan ini ternyata membuat saya darah tinggi, membuat saya diabetes, membuat saya sakit, ya sudah mereka nggak akan beli. Jadi yang namanya keripik jengkol itu ternyata mengandung kandungan antioksidan yang tinggi, sekarang sedang diproses untuk mendapatkan sertifikasi produk yang cocok untuk bisa masuk ke EU. Ya kalau keripik jengkol masuk ke EU karena antioksidannya tinggi ya luar biasa. Nah, ini gambaran-gambaran yang kita mau kemana sih tahapan kita? Kalau Bapak Ibu yang produk makanan minuman sudah bisa sampai nutrition fact, maka bagus. Mungkin yang ditanya, di mana sih ngurus nutrition fact? Banyak. Kalau mau bagus di Sukovindo, ada biayanya. Kalau mau lebih murah, di universitas-universitas itu ada. Kan ada sekarang banyak universitas. Di UNS mungkin ada yang punya fakultas kesehatan. Itu kan ada gizinya segala macam. Kan bisa melakukan ini tes labnya tentang kandungan nutrisi tentang produk yang Bapak Ibu buat. Jadi
ini garamnya berapa, gulanya berapa, airnya berapa, apa aja itu bisa keluar. Nah, ini penting. Kadang-kadang kita kelewatan untuk hal-hal yang penting. Nggak penting, orang ini aja orang juga mau beli kok. Nah, kalau kita mau dijual lebih mahal, lebih bagus, ada ininya, maka segmen pasar yang kita targetkan akan berbeda. Saya lanjutkan. Ini di Australia. Kalau kita akan ekspor, maka harus ada label nama penjelasan produk. Importirnya siapa? Nomor lot produksinya berapa? Keterangannya ada. Negara asal ada. Jangka waktu ada. Dan bersih dan daftar kandungan. Daftar kandungan yang tadi ya, nutrition fact. Karena begini, Bapak Ibu produksi di Indonesia. Kalau Bapak Ibu ekspor ke sana, misalnya yang makan orang Amerika atau orang Australia, setelah makan tersebut dia mulai sakit perut. Yang dituntut bukan produsennya dong, tetapi importernya. Makanya harus ada nama importer di Australia, di negara tujuan tersebut. Nah, di luar negeri, tanggung jawab pihak ketiga itu sangat tinggi. Kalau kita makan, sakit perut, segala macam, ujung-ujungnya suruh ke puskesmas pakai BPJS kan gitu. Kalau di luar negeri tidak, mereka semua sudah adanya, semua sudah ada apa tahapan-tahapannya tentang third party liability itu jelas sekali. Bahkan pada saat saya ekspor ke Amerika, produk furniture saya dan home decoration saya harus membayar asuransi untuk third party liability. Saya tanya, buat apa? Loh Pak, kalau misalnya furniture Bapak didudukin sama orang, kemudian kursinya patah, orangnya jatuh, akibat jatuh tersebut dia harus dirawat. Itu memerlukan perawatan di rumah sakit, makanya bayar harus asuransi. Ya saya bilang, kursi saya bagus, nggak akan rusak. Ya kan, tapi kan ukuran orang Indonesia, bukan ukuran orang gitu. Nah, ini yang sangat penting, bedanya pasar ekspor seperti itu. Dipikirkan itu bukan hanya 1 langkah, 2 langkah, tapi sampai 5 langkah ke depan. Saya lanjutkan lagi. Ini sedikit gambaran tentang FTA. Setiap presentasi saya wajib memberikan ini, supaya Bapak Ibu tahu apa sih FTA itu. FTA adalah Free Trade Agreement Center. Kita di bawah Kementerian Perdagangan. Tujuannya kita membantu Bapak Ibu semua untuk mencari pasar, mencari negara tujuan ekspor, produk yang diekspor, yang mempunyai kemudahan dibanding negara lain. Nggak usah susah-susah. Kita susah ekspor ke Eropa, cari yang negara yang mudah. Ya. Jadi sekarang, sejak adanya perang dagang Amerika dengan Cina, maka masing-masing negara berlomba-lomba membuat perjanjian bilateral antara negara lain. Jadi mereka ingin bersaing sendiri-sendiri. Ya. Saya kasih gambar apakah FTA tersebut dibahas sejak tahun 2015 dan 2018 resmi menjadi FTA Center. FTA Center ini fungsinya apa? Sebagai pusat informasi FTA. FTA itu adalah negara-negara yang punya perjanjian bilateral dengan kita, pendampingan pemanfaatan pada masyarakat, pusat sosialisasi, dan advokasi. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, semua dilakukan secara tidak berbayar, gratis, dan semua itu dibiayai oleh negara. Mau tanya-tanya silahkan, mau tanya peluang ekspor silahkan, cara ekspor silahkan, mau tanya masuk ke negara mana silahkan. Karena kami bekerja sama dengan Indonesia Direct, maka sebaiknya melalui satu pintu semua melalui Indonesia Direct, kita yang akan membantu semua Bapak Ibu yang menjadi anggota Indonesia Direct. Ya. Problem kita apa sih selama ini? Kita tuh nggak tahu, lack of knowledge. Mana sih yang bisa kita ekspor, produknya seperti apa sih? Kemudian informasi kualitas yang kurang baik tentang pelaku usaha, tentang produknya. Kemudian banyak kita yang nggak tahu cara menggunakan FTA. Saya kasih contoh yang terbaru, berlaku per tanggal 5 Juli kemarin, adalah IACPA. IACPA adalah Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Semua produk Indonesia sekarang bisa masuk ke Australia 0% tarif. Ya. Jadi tarifnya 0% pajak importnya di Australia. Maka ini adalah salah satu peluang bagaimana kita bisa membanjiri produk Indonesia ke Australia. Kalau ke Amerika kita masih punya GSP, mudah-mudahan tidak dicabut karena Presiden Amerika ini agak sensi juga. Perundingan yang dilakukan tahun 2019, GSP kita diperpanjang karena Indonesia, Garuda dan Lion Group beli pesawatnya luar biasa banyak, sampai 500 pesawat. Maka kita GSP-nya diperpanjang. Nah, sekarang
pesawatnya dikembaliin semua. Saya nggak tahu masih dikasih GSP apa nggak, karena kan kita nggak bisa bayar, nggak ada yang terbang semacam, pesawatnya dikembaliin semua. Saya nggak ngerti. Mudah-mudahan masih diperpanjang. Nah, kayak ke Australia, seperti ke Australia, ada YACEPA, itu memang 0%, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Bagaimana caranya supaya kita bisa 0%? Seperti apa? Nah, ini tugas kami. Di sini ada jasa edukasi, sosialisasi, konsultasi, dan advokasi. Kami siap membantu Bapak Ibu sekalian bagaimana bisa bersama. Jadi misalnya produk tersebut mungkin di depan ada pelatihannya, produknya harus terstandarisasi. Bagaimana cara mengukur standarnya? Nah, kami bekerjasama dengan BSN, Badan Standarisasi Nasional, untuk membantu Bapak Ibu sekalian memberikan sosialisasi standar apa sih untuk ekspor itu. Misalnya kemasannya harus bagaimana, kemudian tulisannya bagaimana, simpel tapi penting. Kemudian misalnya saya produknya ini Pak, produk A, saya produk B, saya produk C. Kita akan membantu mengarahkan ke negara mana yang peluangnya paling besar. Gitu. Jadi fasilitas pemerintah itu banyak, kalau nggak dimanfaatkan sayang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di website Kemendak, www.kemendak.go.id, bisa dilihat. Di situ ada perwakilan luar negeri, silakan dilihat, ada titik-titik yang merah dan biru. Kalau diklik bisa keluar. Yang biru adalah ITPC, Indonesia Trade Promotion Center. Yang kuning adalah ADAC, atas perdagangan. Silakan dikontak, ada emailnya jelas, ada kontaknya segala macam. Bapak Ibu silakan tanya, silakan kirim email ke sana tentang produk Bapak Ibu. Tapi jangan hanya email tanya, Pak, saya punya produk ini, laku nggak ya? Nggak akan dijawab. Yang paling baik adalah Bapak Ibu menyiapkan company profile yang baik. Mungkin Indonesia Direct bisa membantu pendampingan cara buat company profile, bisa buat cluster sendiri, Pak. Company profile yang baik, seperti apa perusahaan Bapak Ibu, produknya apa, kapasitasnya berapa, pengalamannya apa, manfaatnya apa, harganya berapa. Biasanya kalau datanya Bapak Ibu sudah komplit dan lengkap, mereka akan membantu memberikan list, ini loh perusahaan-perusahaan di negara ini yang menjual produk atau kira-kira mirip dengan produk Bapak Ibu sekalian. Dia akan memberikan. Jadi kalian melakukan introduction. Setelah semuanya sudah, kalau kita udah kirim nggak ada follow up segala macam, kontak lagi. Tolong dibantu, saya udah kirim email gini-gini. Apakah mereka udah terima apa enggak? Kadang-kadang orangnya nggak ngerti bahasa kita, maka tugasnya ITPC dan ADAC untuk menjelaskan. Dan itu butuh waktu sih, tapi biasanya sih tidak ada jawaban. Kalau misalnya dia tidak berminat, dia akan jawab, oh mohon maaf saya nggak berminat, oh mohon maaf saya sudah ada kontrak dengan negara ini, saya udah begini. Bisa. Tapi yang penting kita tahu respon dari calon buyer itu seperti apa. Bahkan yang banyak yang terjadi, setelah produknya menarik, ditanya, saya punya produk seperti ini, bisa nggak saya special order ya? Atau white label atau customize? Nah, itu peluang. Kira-kira itu. Dan ini adalah beberapa informasi yang mungkin bisa dijadikan informasi Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa negara yang sudah kita conclude trade negotiation, Indonesia Jepang, ICEPA, Indonesia Pakistan, Indonesia Australia, Indonesia Chili, dan ongoing negotiation, dan di sebelah kanan sedang proses negotiation. Jadi untuk mendapatkan FTA atau CEPA itu bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, cukup lama yang diperlukan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, Indonesia Pakistan sejak tahun 2012, implementnya 2013. Kemudian ditandatangani 2018, itu 5 tahun sampai ditandatangani, 2019 baru bisa diimplementasikan. Indonesia Australia ditandatangani 2019, 2020 baru dilaksanakan. Jadi dari 2019 ditandatangani sampai 2020 dilaksanakan itu ada waktu 1 tahun, biasanya itu harus diratifikasi. Nah, ini alamat kami di Surabaya, FTA Center di Surabaya. Kebetulan kami di Surabaya, jadi di Indonesia FTA Center tuh ada 6 sekarang, sebelumnya 5, Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Per bulan Agustus ini dibuka FTA Center di Semarang, tetapi belum di launching. Setelah 17-an akan di launching. Ya, Semarang cukup dekat, cuman
sementara ini mereka belum aktif, karena kami sudah bekerja sama Indonesia Direct, kami tetap akan bersinergi dengan Indonesia Direct.